Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Menyambut musim 2025/26, Arsenal serius memperkuat kedalaman skuad, terutama di sektor sayap. Di tengah bursa transfer yang penuh talenta, nama Bradley Barcola dari PSG layak jadi perhatian utama Mikel Arteta. Winger muda ini tampil luar biasa musim lalu, baik di klub maupun timnas Prancis. Sejak pindah dari Lyon ke PSG pada 2023, Barcola (22 tahun) berkembang pesat meski bersaing dengan para bintang. Di Ligue 1 musim 2024/25, ia tampil dalam 33 laga, mencetak 8 gol, dan menyumbang 11 assist. Catatan dribblenya pun impresif, rata-rata 3,8 sukses per laga dengan akurasi 64%. Tak hanya cepat dan lincah, Barcola juga cerdas secara taktik. Ia fleksibel bermain di berbagai posisi depan sesuai dengan gaya main dinamis Arsenal. Bersama Prancis U21, ia mencetak 5 gol dari 12 laga dan mencuri perhatian di persiapan Olimpiade 2024. Dibandingkan Martinelli atau Trossard, Barcola menawarkan statistik yang lebih lengkap. Dengan harga pasar 45 juta (Juli 2025), ini adalah investasi masa depan yang menjanjikan. Bagaimana menurut Anda, apakah Barcola pantas menjadi bagian dari proyek jangka panjang Arsenal? Yuk tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Tidak masuk rencana line-up Real Madrid. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Arsenal terus membangun skuad yang mampu bersaing di Premier League dan Liga Champions. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Eduardo Camavinga. Gelandang muda Real Madrid ini telah menunjukkan kelasnya di usia 22 tahun, menjadikannya salah satu talenta paling komplit di Eropa. Sejak pindah dari Rennes pada 2021, Camavinga berkembang pesat di bawah asuhan Ancelotti. Musim 2024/25, ia tampil 41 kali dan mencatat akurasi umpan 90,4% di La Liga. Ia juga konsisten mencetak tackle (3,2), intercept (1,7), dan pemulihan bola (2,1) per laga, sekaligus berkontribusi 2 gol dan 6 assist. Keunggulannya fleksibel. Selain gelandang bertahan, ia mampu bermain sebagai bek kiri saat Madrid dilanda krisis. Di timnas Prancis, ia tampil gemilang di Euro 2024 dan sudah mencatat 21 cap senior. Dibanding Partey atau Jorginho, Camavinga unggul dalam progresi bola dan stamina. Rata-rata 6,4 progressive carries dan 7,1 progressive passes received per laga jadi bukti pentingnya dia dalam sistem Arteta. Dengan harga pasar 65 juta (Juli 2025), Camavinga adalah investasi strategis jangka panjang. Bagaimana menurut kalian, apakah Camavinga layak jadi pengatur ritme baru di lini tengah Arsenal? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Biar semakin brutal serangannya, Arsenal wajib mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United. Arsenal tengah bersiap menghadapi musim 2025/26 dengan ambisi besar. Salah satu area krusial yang perlu diperkuat adalah lini depan. Disinilah nama Alexander Isak dari Newcastle United patut masuk radar serius. Isak mencetak 20 gol dan 4 assist dalam 34 laga Premier League musim lalu, kontribusi gol 0,71 per pertandingan. Membuktikan bahwa ia adalah salah satu striker paling mematikan di liga. Dengan akurasi tembakan 58%, rata-rata 3,1 tembakan, serta 1,5 dribble sukses per laga, ia tak hanya tajam, tapi juga cerdas dalam menciptakan peluang. Fleksibilitasnya menjadi nilai tambah besar. Ia bisa bermain sebagai penyerang tunggal, second striker, hingga winger kiri. Sistem dinamis Arteta akan sangat cocok untuk gaya bermain Isak. Dibanding Gabriel Jesus dan Edin Nketiah, Isak unggul di hampir semua aspek ofensif. Dengan dukungan pemain kreatif seperti De Gea dan Saka, ia berpotensi menjadi mesin gol Arsenal. Dengan nilai pasar sekitar 75 juta, Isak adalah investasi jangka panjang yang masuk akal untuk striker modern sekelasnya. Menurut kalian, apakah Isak adalah jawaban Arsenal untuk mengakhiri puasa gelar? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Biar sekuat tembok beton. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Unai Simon dari Athletic Bilbao.
Arsenal tengah mencari penjaga gawang kelas dunia untuk memperkokoh lini belakang musim depan dan Unai Simon jadi kandidat utama. Kiper Athletic Bilbao dan andalan Spanyol ini menunjukkan performa impresif yang sangat dibutuhkan The Gunners. Musim 2024/25, Sim bermain penuh di 38 laga La Liga dengan 15 clean sheet dan rata-rata 3,8 penyelamatan per pertandingan serta persentase save 76%. Selain jagoan penyelamatan, distribusinya juga luar biasa. Umpan pendek akurat 92%, umpan panjang 68% sempurna untuk gaya build-up Arsenal. Sim unggul di duel udara, rata-rata menang 3,4 per laga dan memiliki mental juara dengan pengalaman internasional di Piala Dunia dan Euro. Dengan nilai pasar sekitar 35 juta, ia investasi yang sangat masuk akal untuk masa depan. Menurut kamu, apakah Unai Sim pantas jadi benteng kokoh baru Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar yuk. Resmi, Marcus Rashford gabung Barcelona dari Manchester United, pinjaman dengan opsi beli 30 juta. Barcelona akhirnya mengumumkan kedatangan Marcus Rashford sebagai rekrutan anyar untuk musim 2025/26. Penyerang asal Inggris berusia 27 tahun ini bergabung dari Manchester United dengan status pinjaman satu musim disertai opsi pembelian permanen senilai 30 juta. Kabar ini sontak jadi sorotan besar, terutama karena Rashford sudah lama mengungkapkan keinginannya bermain di Camp Nou. Rashford akan mengenakan nomor punggung 14, angka ikonik yang pernah dipakai oleh legenda seperti Johan Cruyff dan Thierry Henry. Barcelona menyatakan bahwa kesepakatan telah rampung sepenuhnya dan opsi pembelian dapat diaktifkan di akhir musim jika performanya memuaskan. Dengan kecepatan dribble tajam dan fleksibilitas posisi di lini serang, Rashford diyakini akan menjadi bagian penting dalam skema Hansi Flick untuk membangun kembali kekuatan bara. Bagaimana menurut kalian, apakah Rashford bisa bersinar di La Liga dan menjadi bagian penting dari kebangkitan Barcelona? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea dan Jorrel Hato sepakati transfer, tinggal negosiasi dengan Ajax. Chelsea semakin dekat mengamankan tanda tangan Jorrel Hato. Bek muda berbakat asal Belanda itu disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan The Blues. Kini tinggal giliran Chelsea bernegosiasi langsung dengan Ajax untuk merampungkan transfernya. Menurut laporan Sky Sports, diskusi antara Hato dan Chelsea terjadi pada Rabu dalam kurung 23/7 dan berjalan positif. Pemain 19 tahun itu bahkan sudah memberitahu Ajax bahwa dirinya ingin pindah ke Stamford Bridge. Chelsea siap mengajukan tawaran 50 juta meski Ajax dikabarkan menginginkan harga 60 juta. Hato kelahiran 7 Maret 2006 sudah 3 musim memperkuat tim utama Ajax dan menjadi pemain kunci di lini belakang. Musim lalu ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Eredivisie. Ia juga telah mengoleksi 6 caps bersama timnas senior Belanda sejak 2023. Kehadiran Hato akan menambah kedalaman skuad Chelsea, terutama di sektor bek kiri, bersaing dengan Marc Cucurella. Tak hanya itu, Chelsea juga dikabarkan membidik Xavi Simons dari RB Leipzig. Dengan banyaknya rekrutan muda seperti Estevao, Kendry Páez, dan Liam Delap, proyek regenerasi Chelsea tampak serius. Menurut kalian, apakah Jorrel Hato pantas jadi tulang punggung baru di lini belakang The Blues? Yuk, tulis opinimu. Andai saat balik ke Liga Inggris, Cristiano Ronaldo ke Manchester City dan ditangani oleh Guardiola. Cristiano Ronaldo sempat kembali ke Liga Inggris dan bergabung lagi dengan Manchester United pada 2021. Namun bagaimana jika saat itu CR7 justru memilih Manchester City? Ronaldo bersinar di periode pertamanya bersama MU dalam kurung 20 juta 32.009 meraih 3 gelar Premier League dan 1 Liga Champions sebelum hijrah ke Real Madrid dan Juventus. Sayangnya pada periode keduanya di MU dalam kurung 20 juta 212.022 meski masih produktif mencetak gol, Ronaldo gagal mempersembahkan trofi dan sempat terlibat konflik dengan Erik ten Hag. Mantan bek MU, Gary Pallister menilai Ronaldo membuat keputusan yang keliru. Ia seharusnya ke City. Saya rasa ia akan mencetak banyak gol di sana, ujar Pallister kepada The Sun. Menurutnya, Manchester United saat itu tidak cukup bagus untuk mendukung gaya main Ronaldo yang mengandalkan servis di kotak penalti. MU bukan tempat yang tepat untuknya. City bisa menempatkannya lebih baik dan mungkin reputasinya tak akan tergores seperti sekarang, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ronaldo seharusnya bergabung dengan Manchester City saat itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Resmi,
Liverpool umumkan kesepakatan transfer Hugo Ekitike. Liverpool akhirnya resmi mengumumkan kesepakatan transfer Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Penyerang muda asal Prancis itu selangkah lagi akan bergabung bersama skuad The Reds untuk musim 2025/26. Pengumuman dilakukan pada Kamis dalam kurung 24 Juli 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ekitike ditebus dengan nilai mencapai 90 juta menjadikannya salah satu transfer terbesar Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini ia tinggal merampungkan proses administrasi sebelum menyusul tim dalam tur pramusim di Asia. Awalnya Liverpool mengincar Alexander Isak namun gagal meyakinkan Newcastle. Fokus pun beralih ke Ekitike dan hasilnya deal tercapai. Musim lalu Ekitike tampil gemilang bersama Frankfurt dengan 22 gol dan 12 assist dari 48 laga, membuatnya jadi buruan klub-klub top seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester United. Kehadiran Ekitike tentu memunculkan tanda tanya soal masa depan Darwin Núñez yang sempat dikabarkan bakal dilepas namun kini disebut akan dipertahankan oleh Arne Slot. Apakah Hugo Ekitike akan jadi ujung tombak baru Liverpool? Dan bagaimana nasib Darwin Núñez setelah ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.